Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini, sahabat jiwa dan penjelajah makna kehidupan. Dalam video kali ini, kita akan menyingkap satu ramalan kuno dari tanah Jawa, sebuah kisah spiritual yang berisi ajaran cinta, welas asih, dan kebijaksanaan yang diyakini sebagai warisan Satrio Piningit. Namun, perlu diingat, kisah ini bukan untuk dipercaya sepenuhnya sebagai kebenaran mutlak, melainkan untuk direnungkan, diambil hikmahnya, dan dijadikan pelajaran bagi hati yang ingin mengenal makna kehidupan. Sebab setiap ramalan sejatinya hanyalah cermin bagi kita, agar tidak tersesat dalam nafsu kekuasaan, dan tetap berjalan di jalan kasih yang sejati. Sebelum kita mulai perjalanan batin ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan dukung channel ini agar terus menghadirkan kisah-kisah spiritual, ramalan leluhur, dan ajaran kebijaksanaan Nusantara yang syarat makna. Mari kita mulai. Dengan hati yang tenang, pikiran yang terbuka, dan niat untuk menemukan cahaya di balik kata-kata. Inilah ramalan welas asih sejati, inti ajaran Satrio Piningit untuk pemimpin masa depan. Dalam kabut waktu yang berputar di antara malam dan pagi, tersirat sebuah ramalan kuno dari tanah Jawa, tentang datangnya sang pembawa cahaya yang disebut Satrio Piningit, manusia tersembunyi yang tidak mencari tahta, namun tahta yang kelak mencari dirinya. Ia bukan hanya pahlawan bersenjata, melainkan pembawa welas asih sejati, kasih yang memancar dari hati yang telah menyatu dengan kebenaran semesta. Dikisahkan dalam lembaran naskah kuno di lereng Lawu, seorang resi pernah berkata, "Tatkala dunia kehilangan belas kasih, maka pemimpin sejati akan muncul bukan dari istana, tetapi dari kesunyian batin." Maka lahirlah nubuat bahwa Satrio Piningit akan membawa ajaran yang bukan berupa kitab baru, melainkan getaran nurani yang membangkitkan manusia agar kembali mengenal cinta dalam kesederhanaan. Pada zaman yang disebut zaman kegelapan kedua, manusia akan saling memakan satu sama lain bukan karena lapar, tetapi karena haus kuasa dan kehormatan. Kekuasaan menjadi candu, dan kasih sayang dianggap kelemahan. Di masa inilah, suara lembut dari timur akan menggema, bukan dalam bentuk pidato, melainkan dalam keheningan yang menggetarkan jiwa. Ia berbicara melalui tindakan, bukan kata-kata. Ia menolong tanpa ingin dikenal, memimpin tanpa harus duduk di singgasana. Ajarannya disebut welas asih sejati, inti dari segala laku spiritual yang pernah lahir di bumi Nusantara. Dalam ajaran itu, ia menuntun manusia agar memiliki 3 kesadaran. 1. Kasih pada Sang Pencipta, dengan menundukkan ego dan kembali pasrah pada takdir ilahi. 2. Kasih pada sesama, dengan memahami bahwa setiap manusia adalah cermin dari dirinya sendiri. 3. Kasih pada bumi, dengan menjaga keseimbangan alam sebagai perwujudan rasa syukur. Para resi tua berkata, ketika sang satrio memancarkan welas asih, bahkan angin pun berhenti untuk mendengarkan. Aura kedamaiannya akan menggetarkan para pemimpin dunia. Ia tidak memerintah dengan perintah, tetapi dengan getaran welas asih yang menembus hati manusia. Mereka yang dahulu haus kekuasaan akan merasa malu, mereka yang dahulu kehilangan arah akan menemukan cahaya. Namun, ramalan itu juga mengingatkan, sebelum cahaya welas asih muncul, bumi akan melewati masa pemurnian. Akan ada pertumpahan air mata, kehancuran nilai, dan manusia akan diuji, siapa yang memilih cinta, dan siapa yang memilih kebencian. Di tengah pusaran itu, sang satrio berjalan tanpa takut. Ia datang tidak membawa pasukan, tetapi membawa senyum dan doa. Ia bukan pembawa hukum, melainkan pembawa keseimbangan. Dan dari timur itu, akan bangkit pemimpin yang mengerti bahwa sejatinya kekuasaan hanyalah amanah untuk mengasihi. Ia akan menjadi pelita di tengah gelap,
dan dunia akan kembali mengenal makna cinta sejati yang terlupakan. Sang Satrio bukan menguasai manusia, tetapi membangkitkan kemanusiaan. Sabda Resi Wening, Serat Parahyangga. Dalam setiap ramalan kuno, tak ada cahaya yang lahir tanpa melewati gelap. Begitu pula dengan Sang Satrio Piningit, pembawa welas asih sejati itu. Ia tidak muncul tiba-tiba di panggung dunia, tetapi melalui jalan panjang penuh ujian dan penderitaan. Seperti emas yang ditempa api, demikian pula hatinya ditempa oleh kesepian, penolakan, dan pengkhianatan dari orang-orang yang dulu ia cintai. Pada masa mudanya, Satrio tidak dikenal. Ia hidup di antara orang biasa, menjadi petani, pengembara, dan penolong tanpa nama. Dunia menganggapnya orang tak berarti, padahal di balik wajah sederhana itu, tersimpan cahaya yang belum diizinkan untuk bersinar. Ia belajar dari luka, bukan dari kemewahan. Ia memahami manusia bukan dari kitab, tetapi dari air mata dan tawa rakyat kecil. Resi tua pernah menulis dalam naskahnya, Satrio sejati tidak mencari tahta, tetapi menempuh jalan sepi. Ia diuji bukan oleh musuh, melainkan oleh keinginan dalam dirinya sendiri. Ujian terbesar baginya adalah menjaga welas asih ketika dikhianati, tetap lembut ketika dihina, dan tetap tersenyum ketika dicaci. Sebab, ia tahu bahwa kebencian hanya memperpanjang rantai penderitaan manusia. Dalam kesunyian malam, ia berdoa bukan untuk dirinya, melainkan untuk mereka yang menyakitinya. Ia memahami rahasia agung, bahwa musuh sejati bukan manusia lain, melainkan bayangan gelap di dalam hati sendiri. Dalam perjalanan sunyinya, ia bertemu para guru tak kasat mata, para leluhur dan penjaga spiritual Nusantara. Mereka menuntunnya untuk memahami keseimbangan antara api kekuatan dan air kasih sayang. Sebab, tanpa keseimbangan itu, seorang pemimpin akan menjadi tiran atau boneka. Maka, Satrio belajar untuk menaklukkan dirinya sendiri sebelum menaklukkan dunia. Ramalan berkata, ketika ujian welas asih mencapai puncaknya, Sang Satrio akan menghadapi godaan yang paling halus, keinginan untuk diakui sebagai penyelamat. Disinilah banyak calon pemimpin gagal, karena mereka terjerat oleh kebanggaan rohani. Namun, Satrio sejati akan menolak mahkota itu, memilih tetap rendah hati dan membiarkan karya kasihnya berbicara tanpa nama. Dalam perjalanan itu, bumi seakan mengujinya pula. Gunung bergetar, laut berbisik, dan angin membawa kabar rahasia bahwa waktu kebangkitannya hampir tiba. Namun sebelum terang itu datang, Satrio harus melewati malam yang paling panjang, masa di mana manusia kehilangan harapan dan dunia seakan menolak cahaya. Tetapi di tengah keheningan itu, Satrio tetap menyalakan pelita kecil dalam hatinya. Itulah welas asih sejati, api suci yang tidak bisa dipadamkan oleh kebencian dunia. Ia tahu, ketika waktunya tiba, pelita kecil itu akan menjadi matahari yang menerangi seluruh Nusantara, dan dari sinilah kebangkitan pemimpin sejati akan bermula. Yang ditempa dalam sepi, kelak mengguncang dunia dengan cinta. Serat Sabdo Lelono, Ramalan Abad Wening. Dunia akan memasuki masa kelam sebelum cahaya sejati itu tampak. Dalam ramalan para leluhur disebutkan bahwa ketika akal manusia menjadi tajam tetapi hatinya menjadi tumpul, maka bumi akan merintih. Itulah masa yang disebut zaman kegelapan. Segala kebaikan dianggap kelemahan, kebenaran ditukar dengan keuntungan, dan cinta sejati menjadi bahan tertawaan. Pada masa itu, pemimpin-pemimpin akan muncul dari ambisi, bukan dari welas asih. Mereka bicara tentang kemakmuran, tapi dalam hatinya menyimpan keserakahan. Mereka menuntut rakyat berkorban, sementara mereka hidup di atas penderitaan orang banyak. Dan rakyat,
yang kehilangan arah, mulai kehilangan kepercayaan pada cahaya. Namun, sebagaimana fajar muncul setelah malam tergelap, dari balik kabut inilah Satrio Piningit bangkit. Tidak dengan kemegahan, tidak pula dengan sorak-sorai. Ia muncul dalam kesederhanaan, berjalan di antara rakyat kecil, memberi harapan tanpa janji, memberi kekuatan tanpa ancaman. Ia tidak dikenal, tapi kehadirannya dirasakan. Setiap langkahnya menenangkan hati, setiap kata-katanya menghidupkan nurani yang telah mati. Dalam ramalan disebut, ketika dunia tak lagi percaya pada cinta, maka seorang dari timur akan menyalakan kembali bara kasih sejati. Sang Satrio tidak melawan dengan pedang, tetapi dengan welas asih sejati, kekuatan yang lebih lembut dari angin, namun lebih kuat dari baja. Ia mendekati musuh dengan doa, bukan dendam. Ia menyembuhkan dengan sabda, bukan ancaman. Ia menanamkan kesadaran bahwa cinta bukan kelemahan, melainkan sumber segala kekuatan yang abadi. Perlahan-lahan, keajaiban terjadi. Bumi yang dulu panas oleh amarah, mulai sejuk oleh kasih. Orang-orang yang dulu saling mencurigai, mulai saling menolong. Bahkan para pemimpin yang keras hatinya, mulai terguncang oleh ketenangan wajah sang Satrio. Mereka tidak memahami bagaimana ia bisa begitu damai di tengah kekacauan, tapi di lubuk hati terdalam, mereka tahu inilah pemimpin yang sesungguhnya. Namun, kebangkitan ini bukan tanpa perlawanan. Kekuatan gelap dunia, nafsu, keserakahan, dan kebencian mencoba menekan cahaya itu. Banyak yang berusaha menjatuhkannya, menuduhnya palsu, bahkan mencoba memusnahkannya. Tetapi cahaya welas asih tidak bisa dipadamkan, karena ia bukan berasal dari dunia, melainkan dari rahmat Sang Maha Pencipta. Dan ketika dunia mulai melihat bahwa kasih sejati bisa menyembuhkan luka yang tak pernah disembuhkan oleh kekuasaan, nama Satrio Piningit mulai disebut-sebut. Namun ia tetap diam, karena tahu bahwa tugasnya bukan untuk terkenal, melainkan untuk membangunkan hati manusia. Dari sinilah kebangkitan cahaya welas asih dimulai, bukan sebagai gerakan politik, tapi sebagai gerakan nurani. Sebuah revolusi diam, di mana manusia mulai kembali mengenal dirinya sendiri sebagai makhluk cinta. Cahaya tak perlu bersuara. Ia hanya bersinar, dan dunia pun berubah. Ramalan Wening Geni, Serat Gunung Watu. Setelah cahaya welas asih sejati mulai menyentuh bumi, banyak jiwa yang terbangun dari tidur panjangnya. Orang-orang mulai menyadari bahwa kekuasaan tanpa kasih hanyalah kehancuran yang ditunda. Maka, Satrio Piningit pun mulai menyampaikan sabdanya, bukan dengan orasi yang megah, tetapi dengan kalimat sederhana yang mengandung kekuatan surgawi. Sabdanya dikenal dengan nama Sabda Cinta, petunjuk bagi para pemimpin dunia baru yang akan datang. Dalam sabda itu, ia berkata, seorang pemimpin sejati bukanlah yang ditakuti, tetapi yang dirindukan. Ia memimpin bukan dengan perintah, melainkan dengan teladan. Ia menuntun bukan dengan kata-kata, melainkan dengan hati yang jernih. Satrio mengajarkan bahwa kepemimpinan sejati tidak dimulai dari kekuasaan, tetapi dari penguasaan diri. Barang siapa belum menaklukkan amarah dan keserakahan dalam dirinya, tak akan mampu menuntun orang lain menuju cahaya. Ia menegaskan bahwa welas asih sejati bukan kelembutan tanpa ketegasan, melainkan keseimbangan antara kasih dan keadilan, kelembutan dan keberanian. Ia menyampaikan sabdanya kepada para calon pemimpin masa depan yang kelak akan muncul dari berbagai bangsa. Katanya, dunia baru tidak butuh pemimpin yang pandai berbicara, tetapi pemimpin yang pandai mendengar. Tidak butuh yang pandai mengatur, tetapi yang pandai memahami. Karena kasih yang sejati tak pernah memaksa, ia hanya mengundang hati untuk ikut bersinar.
sabda cinta ini menjadi gema di berbagai tempat. Orang-orang yang lelah dengan kebohongan dan kezaliman mulai menemukan kekuatan baru dalam ajarannya. Pemuda-pemudi yang sebelumnya haus kuasa, kini mulai memahami bahwa tugas mereka bukan merebut, tetapi merawat dunia. Dalam keheningan, banyak jiwa menerima pencerahan bahwa welas asih adalah hukum tertinggi alam semesta. Ramalan menyebut, ketika sabda cinta tersebar, bumi akan mengalami pergeseran kesadaran besar-besaran. Pemimpin yang rakus akan kehilangan pengikutnya, sementara pemimpin berhati suci akan tumbuh di mana-mana, bagaikan tunas setelah hujan. Dunia baru akan dibangun bukan di atas darah dan air mata, tetapi di atas kasih yang menyembuhkan. Namun Satrio memperingatkan, jangan jadikan sabda cinta sebagai alat untuk berkuasa. Siapa yang menggunakan kasih untuk keuntungan pribadi akan jatuh dalam jurang keserakahan rohani. Karena cinta sejati bukan milik siapapun, ia hanya lewat pada hati yang bersih. Sabda terakhirnya dalam bab ini berbunyi lembut namun tegas. Jika engkau ingin memimpin dunia, belajarlah mencintai tanpa syarat. Jika engkau ingin dihormati, hormatilah kehidupan. Karena pemimpin sejati bukan yang duduk di singgasana, tetapi yang menyalakan pelita di dalam hati manusia. Dengan demikian, sabda cinta menjadi pusaka tak tertulis, diwariskan bukan lewat kitab, melainkan lewat kesadaran. Dunia baru pun bersiap menyambut fajar kepemimpinan yang lahir dari cahaya welas asih. Kasih adalah hukum tertinggi, dan hanya yang berhati kasih yang pantas memimpin dunia. Sabda Satrio Piningit, Serat Nur Arum Jati. Dalam penutup ramalan kuno ini, para leluhur menulis tentang masa yang disebut zaman Nusantara Emas, masa ketika bumi akan bernafas kembali dengan damai, dan langit menurunkan rahmatnya tanpa henti. Masa itu tidak datang karena perang, bukan pula karena siasat politik, tetapi karena satu hal, welas asih sejati telah menang di hati manusia. Setelah badai kegelapan berlalu, cahaya Satrio Piningit memancar ke seluruh penjuru negeri. Orang-orang yang dahulu saling membenci, kini saling bergandengan tangan. Mereka menyadari bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada senjata, tapi pada hati yang mampu mengampuni. Negeri yang dahulu terpecah oleh kepentingan, kini bersatu oleh kasih dan doa. Nusantara menjadi taman yang subur bagi jiwa-jiwa baru. Di ladang, petani bekerja dengan senyum, bukan dengan beban. Di istana, pemimpin berbicara dengan nurani, bukan dengan hawa nafsu. Di pasar, kejujuran menjadi mata uang yang paling berharga. Alam pun ikut menari, gunung tak lagi murka, laut beriak lembut, dan langit terasa lebih biru dari sebelumnya. Para leluhur menyebut masa ini sebagai sangkan paraning cahya, kembalinya manusia pada cahaya asalnya. Welas asih menjadi bahasa universal. Tidak lagi ada perbedaan suku, agama, atau golongan, karena semua menyadari bahwa mereka berasal dari kasih yang sama. Dunia belajar dari Nusantara, tanah yang dahulu terluka kini menjadi pusat kebangkitan rohani. Ramalan itu menggambarkan Sang Satrio Piningit tidak sebagai raja yang berkuasa, tetapi sebagai guru kebangkitan jiwa. Ia berjalan tanpa pengawal, berbicara tanpa mikrofon, namun suaranya terdengar oleh seluruh bumi. Ia tidak meninggalkan istana, melainkan meninggalkan kesadaran baru bahwa kasih adalah inti dari segala kepemimpinan. Dalam naskah Serat Langit Manon, tertulis, ketika Satrio telah menanam welas asih di bumi, maka ia akan lenyap dari pandangan mata, namun abadi dalam jiwa manusia. Demikianlah, setelah tugasnya selesai, Satrio Piningit tidak menuntut penghormatan. Ia kembali ke kesunyian, sebagaimana ia datang dari kesunyian. Namun getaran kasihnya terus hidup dalam hati umat manusia,
menjadi sumber inspirasi bagi pemimpin masa depan, bagi siapapun yang ingin memimpin dengan cinta, bukan dengan takut. Nusantara emas bukan sekadar negeri makmur, melainkan negeri yang berhati luhur. Setiap manusia menjadi bagian dari Satrio, karena ajarannya telah menyatu dengan kehidupan sehari-hari. Tidak ada lagi yang merasa paling tinggi, sebab semuanya sadar bahwa yang paling tinggi adalah yang paling banyak memberi kasih. Dan di akhir ramalan, tertulis pesan terakhir, ditulis dengan tinta cahaya. Apabila kasih telah menjadi hukum, maka dunia akan mengenal Tuhan bukan dari mulut manusia, tetapi dari perilakunya. Itulah tanda bahwa Satrio telah menang, bukan karena kekuasaan, tetapi karena welas asih sejati telah menjadi napas kehidupan. Begitulah akhir dari ramalan welas asih sejati, ajaran suci yang diwariskan untuk pemimpin masa depan. Dari kesunyian, lahir cinta. Dari cinta, lahir peradaban. Dan dari peradaban itulah, manusia akhirnya mengenal dirinya kembali sebagai makhluk yang dicipta dari kasih ilahi. Yang datang dengan cinta, akan pergi dengan cahaya. Sabda akhir Satrio Piningit, Serat Wening Prajanjian.